Di perbatasan Lebanon dan Israel, kubawa nama Garuda. Mencoba ciptakan perdamaian di negeri penuh sengketa. Bravo! Garuda! Kutinggalkan manusia-manusia tercinta di tanah air. Demi kilau merah putih di negeri bertanah gersang. Juli 2006, perang pecah antara militer Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Libanon, Israel Utara, dan dataran tinggi Golan berkecamuk, bising oleh rentetan senjata dan dentuman misil. Dalam perang 34 hari ini, satu persatu nyawa melayang. Di Libanon saja, setidaknya 1.000 nyawa warga sipil tercerabut dengan sia-sia. Melihat jumlah korban yang tak henti berjatuhan, Badan Dunia Persatuan Bangsa-Bangsa kemudian memprakarsai sebuah gencatan senjata. Setelah proses negosiasi yang alot, gencatan senjata akhirnya disepakati kedua belah pihak. Dewan Keamanan PBB lalu mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri kekerasan di Libanon. Salah satu isinya adalah penambahan pasukan dari United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL hingga 15.000 personil di selatan Libanon. Selain bertanggung jawab untuk membantu dan mendukung tentara Libanon, UNIFIL juga mendapat mandat untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi konflik bersenjata terjadi di wilayah operasinya. Untuk seputaran Salak 2, perkembangan situasi, Pak? Oh, dengan Salak 2. Di negeri bertanah pasir inilah, Indonesia menugaskan kontingen Garuda. Hormat! Sarjana! Sejak perang berakhir pada 8 tahun silam, telah 8 kali pula kontingen Garuda ikut andil dalam menjaga perdamaian Libanon. Di kontingen inilah, aku, Antonius Ernesto Diliano, bertugas sebagai Komandan Peleton di Kompi B Satuan Tugas Indonesian Battalion atau Satgas Indobat 23H. Salah satu tugas utama kontingen Indonesia adalah menjaga Blue Line, garis khayal yang berfungsi sebagai batas negara Libanon. Garis khayal ini pertama dibuat pada tahun 2000 sebagai tanda peringatan bagi Israel jika mereka terlalu jauh memasuki wilayah Lebanon. Dari sekitar 120 km panjang Blue Line, kontingen Indonesia bertanggung jawab atas 5 km di antaranya. Posisi kita berdiri di sini merupakan panorama point, di mana panorama point adalah sebuah bagian dari Blue Line yang membentang untuk memisahkan antara wilayah Israel dengan Libanon. Untuk kedudukan kita di sini, fungsinya adalah untuk memastikan terciptanya perdamaian antara pihak Libanon dengan Israel. Untuk situasi sampai saat ini masih stabil, tetapi 1 menit dapat berubah. Maka itu dapat kita gariskan sebagai situasi yang rawan terkendali. Selamat pagi! Pagi! Selamat pagi! Pagi! Garuda! Garuda! Baik, rekan-rekan
Silakan prajurit sekalian, Section Vehicle Patrol atau patroli kendaraan. Untuk rute awal kita berangkat dari UNV 7 Industry menuju ke 74 dan menuju ke 423. Bravo! Garuda! Tugas lain yang wajib kami laksanakan adalah patroli rutin di sepanjang wilayah Acit Al-Qusair di Lebanon Selatan. Tiap berpatroli, kami selalu menggunakan kendaraan tempur berupa mobil lapis baja dengan persenjataan lengkap. Kendaraan tempur buatan Indonesia ini telah sesuai dengan standar operasi UNIFIL dan kami andalkan untuk menjaga keselamatan anggota. Saat berpatroli, tak jarang kami harus berkoordinasi dengan kontingen dari negara lain. Namaste. Namaste. Hello, how are you? Good. Kalau kendala bahasa, otomatis pasti ada. Mungkin di sini tergabung dalam Brigade Sektor Timur, di mana terdiri dari beberapa negara. Dan negara-negara itu bukan semua yang mereka gunakan adalah bahasa Inggris. Mungkin hanya sebagian orang yang bisa bahasa Inggris, sehingga kadang yang kita gunakan adalah bahasa salah paham. Kenapa bahasa salah paham? Karena kita salah-salah, yang penting intinya paham. Patroli juga memungkinkan kami untuk sedikit mengenal warga lokal. Meski masih menatap orang asing dengan waspada, syukurlah kontingen Garuda termasuk yang mereka sambut dengan hangat. Tak beda dari Indonesia, bocah-bocah bermata polos pun selalu menyambut kehadiran kendaraan kami dengan senyum dan tawa. Mungkin dari bagaimana cara kita melaksanakan patroli, terlihat bagaimana kita fleksibel, melakukan salam, senyum, dan sapa. Sehingga pada saat patroli, saya tidak merasakan sedikit pun ada ancaman terhadap patroli kita. Mungkin bisa diketahui pada saat patroli, mungkin tidak sedikit orang yang menyapa kita, memberikan salam, memberikan senyum, dan kita pun membalas. Sehingga itu yang menjadi kedekatan kita dengan yang lain. Thank you. Bercanda ya. Selain menjaga perdamaian, misi kemanusiaan juga menjadi tujuan utama kontingen Garuda di Lebanon. 2 minggu sekali kami rutin menggelar pelayanan kesehatan gratis. Karena sering digelar di bawah tenda, pelayanan kesehatan kami umum disebut tenda medis. Hari ini, tenda medis berdiri di sebuah klinik yang berada di Desa Tulin. Tim medis dipimpin oleh dokter di kontingen Garuda, Letu Arnov Lahira Eriskan. Dr. Arnov dibantu oleh 4 bintara dan tamtama kesehatan yang bertugas sebagai paramedis dan peramu obat-obatan. Nyeri kepala, flu, tekanan darah tinggi, dan diabetes merupakan keluhan kesehatan yang paling banyak dialami pasien dewasa. Sedangkan balita di desa ini rawan menderita flu, batuk, dan demam. Karena warga Libanon menggunakan bahasa Arab dan Perancis untuk komunikasi, peran penerjemah tak bisa lepas dari tim dokter.
Penerjemahlah yang menjadi kunci komunikasi untuk membantu sampaikan keluhan pasien dan sebaliknya menerjemahkan diagnosa dokter dan cara konsumsi obat. Similar, just Obat-obatan untuk tenda medis dibawa langsung dari Indonesia. Obat-obatan ini didapat dari kerjasama pemerintah dengan sejumlah rumah sakit nasional. Mengingat harga obat di Lebanon sangat mahal, tak terhitung berapa kali warga datang demi meminta obat dalam jumlah yang besar. Jadi mereka sebenarnya nggak sakit, jadi cuma mereka bawa contoh obatnya mereka. Ini biasa kita bawa obat ini, bawa obat ini, bawa obat ini. Nah, jadi ada kebiasaan mungkin dari warganya sini, seneng minum obat lah, apalagi kalau udah yang tua-tua lah di atas umur. Nah, jadi kita disuruh ngasih obatnya yang sama kayak dia. Ya, kita bilang ya kita nggak punya lah, kita yang punya yang kita bawa aja. Kalau mereka nggak mau ya sudah. Dalam setiap gelaran medical camp, tak pernah kurang dari 50 warga memeriksakan diri mereka. Beberapa bahkan menjadi langganan dan hafal waktu pelaksanaan tenda medis. Warga pun telah menggantungkan kesehatan mereka pada tim dokter Indonesia dan obat-obatan dari tenda medis. لا رحبوا فينا اول ما فتنا رجعوا صاروا يلعبوا جوا البلاد كثير انه Ketegangan antara Lebanon dan negara tetangganya Israel membuat warga menyimpan kegelisahan tanpa henti. Untuk itulah, kontingen Indonesia rajin menyambangi warga lokal demi menjalin komunikasi dan hubungan baik. Adanya penjagaan dari pasukan internasional juga diharapkan mampu memberi rasa tentram pada warga. Kami pun selalu menanti saat-saat kunjungan seperti ini. Hampir setiap kali berkunjung, anggota Satgas Garuda dijamu dengan aneka masakan lezat khas negeri Lebanon. Apalagi kehangatan selalu terasa tiap kami menyantap hidangan lokal sembari bercakap-cakap dengan seluruh anggota keluarga. Bercanda ya, bercanda ya. Umumnya saat makan bersama inilah warga akan berbagi kisah maupun keluh kesah tentang kehidupan mereka. Termasuk masalah keamanan dan pemadaman listrik yang kerap menghantui. Thank you. Acara santap bersama ini tak akan selesai sebelum seluruh sajian di atas meja tandas. Bagi warga lokal, kontingen Indonesia telah menjadi keluarga baru mereka. Kita seperti di daerah rumah kita sendiri. Karena masyarakat, hari pertama kita menyentuh tanah, bersentuhan dengan masyarakat di sini, sudah langsung diterima. Mereka tahu Garuda, semua, tidak hanya masyarakat tetapi anggota Unifil yang ketemu dengan seragam kita, dengan tulisan Indonesia, mereka menyapa dengan Garuda. Kedekatan kontingen Garuda dengan warga lokal juga dibina melalui kegiatan olahraga. Kami rutin mengikuti latihan futsal yang digelar tiap minggu di desa Kafir Kila, salah satu desa terdekat dengan perbatasan Israel. Selain mempererat hubungan kekeluargaan, latihan olahraga semacam ini digunakan anggota kontingen Garuda untuk mengusir kejenuhan setelah menjalani tugas berat sehari-hari. Sebelum menjadi teritori kontingen Indonesia, desa Kafir Kila merupakan wilayah penjagaan kontingen dari Spanyol. Namun hubungan mereka dengan warga lokal rupanya tak sehangat dengan kontingen Indonesia. They are wonderful soldiers. They are friendly. Yeah. We enjoy playing with them.
and in general, Indonesia people are very good people. Very good people. Yeah. Pada dasarnya kita main bola sama masyarakat sini ya di samping mencari kesenangan juga kita mencari persaudaraan dengan masyarakat yang ada di sini. Karena memang kebetulan misi kami di sini hanya misi perdamaian bukan misi tempur. Ya jadi selain menjadi ajang silaturahmi kami dengan masyarakat di sini juga menjadi mencari hiburan. Karena memang tugas kami selama di sini setahun ya bukan membosankan tetapi cukup jenuh. Ini salah satu cara kami untuk menghilangkan kejenuhan tersebut. Tak mudah memang memasuki sebuah wilayah asing dan diterima dengan baik. Hal ini kami pandang sebagai keberhasilan dan telah menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Kami pun telah menganggap warga setempat sebagai keluarga baru, pelipur rindu dengan keluarga di tanah air yang telah setahun kami tinggalkan. Meski berada di Jazirah Arab, Islam bukanlah agama satu-satunya di Libanon. Kristen termasuk agama yang berkembang di negara ini, dan ini memudahkanku untuk beribadah. Setiap minggu pagi, aku tak pernah ketinggalan untuk mengikuti misa di gereja kawasan Marjayun. Jujur, disinilah untuk pertama kalinya aku mengikuti misa dalam bahasa Arab. Awalnya aku dan rekan-rekanku kesulitan mengikuti misa. Tulisan Arab menghiasi Alkitab. Ya beginilah cara kita beribadah di sini meskipun dalam penugasan, meskipun kendala bahasa. Kalau misalkan di sini kita biasanya bahasa Indonesia, di sini bahasa Arab. Ya ini suatu tantangan buat kita. Intinya niat kita adalah tetap memuliakan nama Tuhan. Selama penugasan di Libanon, kami tak mengenal hari libur. Untuk mengusir bosan, selepas dinas atau di jeda kegiatan, kami memanfaatkan waktu untuk bersantai atau berolahraga. Markas memang berada tak jauh dari pemukiman, tapi seringkali kami mesti bisa memenuhi kebutuhan rutin sendiri. Untuk merapikan rambut, batalion kami beruntung karena memiliki anggota yang jago mencukur. Mantan petinju amatir yang kini anggota marinir ini lihai menata rambut dan beraksi di ring tinju loh. Satu di atas nanti. Keras. Salah satu olahraga favorit anggota kontingen Garuda adalah tinju. Oh, jadi. Ayo, aduh. Bagus. Tak jarang anggota harus bertanding melawan perwira. Dan untuk sementara, rasa segan ditepikan demi menyegarkan tubuh dan pikiran. Jelang malam adalah puncak kerinduan pada orang-orang tersayang di tanah air. Rasa lelah merindu hanya bisa diobati sementara dengan koneksi internet nirkabel. Pacar menjadi sosok yang selalu membakar rinduku. Maklum, dialah pendorong semangatku untuk bisa bertahan
menunaikan tugas sebaik-baiknya di setiap penugasan. Hanya saja, beda 4 jam antara Libanon dan Jakarta cukup merepotkan. Saat aku lepas dinas berarti hampir tengah malam di Jakarta. Ya, mau mana? Mama. Yang paling kurindukan adalah Mama. Sehat, Ma? Sehat. Tambah cantik? Mama tak pernah berhenti mengingatkan aku tentang pentingnya menjadi tentara profesional. Tak urung, berita konflik di Jazirah Arab kerap membuat Mama mengkhawatirkan aku. Kuliahnya gimana? Yang paling dikangenin sama keluarga, ya kebersamaannya. Kalau dari orang tua sama mama ya, itu masakannya dikangenin. Kalau adik, ya sering berantem sama adik, jadi kangen juga sama adik. Tentara itu jalan hidup. Karena orang tua sama sekali sebenarnya nggak menginginkan saya menjadi tentara. Cuma ini pilihan hidup, jadi saya harus profesional, jangan pernah mundur. Keseruan muncul ketika kami menggelar kejutan dengan mengerjai teman yang berulang tahun. Yang berulang tahun dilarang untuk protes. Puas mengerjai yang tengah bertambah usia, kami lalu makan bersama dan bernyanyi karaoke. Semua ini kami lakukan untuk mempertebal kekompakan sekaligus menepikan rindu akan kampung halaman. Pagi ini adalah hari bersejarah bagi anggota kontingen Garuda Unifil 2014. Setelah hampir setahun mengabdikan diri, kini saatnya kerja keras kami diganjar. PBB melalui Unifil menganugerahkan medali kehormatan kepada kami. Untuk merayakannya, kami menggelar upacara megah di markas Satgas Indobat di Distrik 71 Aceh Al-Qusair. Kami pun berbagi kebahagiaan dengan mengundang sejawat dan perwira militer dalam misi Unifil serta keluarga baru kami, warga Lebanon di dekat markas. Di momen ini menampilkan atraksi bela diri perempuan TNI sebagai gambaran bahwa peran perempuan di kontingen Garuda tak bisa dipandang sebelah mata. Atraksi senjata dan marching band juga sukses memukau seluruh tamu. Inilah cara yang kami tahu untuk menunjukkan kebanggaan sebagai kontingen Indonesia. Rasa bangga pun menyeruak ketika merah putih berkibar gagah, sejajar dengan bendera PBB dan Libanon. Kebanggaan ini semakin memuncak saat jajaran Komandan Satuan Tugas di kontingen menyematkan medali kehormatan. Penat, jenuh, dan pengorbanan selama setahun seakan terbayar lunas. Ku yakin, tugas mengharumkan nama bangsa di antero dunia telah tunai. Medali ini adalah kebanggaan bagi saya. Dengan ini adalah bukti bahwa saya bisa mengabdi, bahwa saya berkorban untuk negara dan bangsa. Tidak sia-sia, saya bertugas selama setahun, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air.
Inilah bukti bahwa segala sesuatu akan saya lakukan untuk Indonesia. Garuda,